Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, Kerajaan Demak berdiri setelah Kerajaan Majapahit runtuh akibat dipicu Perang Saudara atau Perang Paregreg. Sebagai kerajaan bercorak Islam, Kerajaan Demak menerapkan hukum baru yang bernafaskan syariat Islam. Kitab Undang-Undang Hukum secara syariat Islam pertama kali diterapkan oleh Kerajaan Demak Bintara pada tahun 1475 Masehi atau pada fase awal berdirinya Kerajaan Demak. Mengutip buku Atlas Wali Songo tahun 2016, karya Agus Sunyoto. Di bawah pemerintahan Raden Patah, raja pertama yang disokong penuh oleh kekuatan Wali Songo mengambil hukum dari Kerajaan Majapahit. Dan disusun menjadi kitab undang-undang yang disebut dengan nama Angger Surya Ngalam. Hukum Angger Surya Ngalam mengatur kehidupan sosial rakyat Demak. Agar tercipta ketertiban sosial, undang-undang yang berlaku mengatur sanksi tegas bagi mereka yang terbukti bersalah di masyarakat. Misalnya untuk tindak pencurian. Pelaku yang terbukti mencuri dijatuhi hukuman potong tangan. Mereka yang mencuri dengan disertai aksi pembunuhan, bisa dijatuhi hukuman lebih berat, yakni dipenggal kepala. Hukuman bunuh juga berlaku bagi seorang pezina dan pembuat fitnah. Sementara untuk seorang penyiksa, Undang-Undang Angger Surya Ngalam menyiapkan hukuman siksaan setimpal bagi pelaku. Kendati demikian, yang bersangkutan bisa dihukum membayar denda atau dibunuh jika korban yang disiksa sampai menjemput ajal. Raden Patah yang terlibat langsung dalam penyusunan Undang-Undang Demak, menerapkan Angger Surya Ngalam secara adil, tanpa pandang bulu. Setidaknya ada 19 pasal dalam serat Angger Surya Ngalam ini. Berikut adalah rinciannya. 1. Peraturan umum tentang bebasnya anak di bawah umur 10 tahun atau yang belum balik dari hukum dan ketentuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan denda. 2. Astodusto, hukuman yang menyangkut 8 jenis tindakan melukai dan membunuh orang. 3. Kaula, hukum tentang aturan hamba sahaya, budak, yang menyangkut asal-usul dan perlakuannya. 4. Astocorah, hukum yang berhubungan dengan 8 jenis pencurian dengan hukuman mulai denda, potong tangan, potong kaki, sampai hukum mati, udut. 5. Sahaso, hukum yang menyangkut penistaan dengan sanksi berupa denda, hukuman badan, penjara, hingga hukuman mati. 6. Adoltinukum, hukum yang menyangkut jual beli. 7. Sando, hukum yang berhubungan dengan masalah pegadaian. 8. Ahutang pihutang, hukum masalah utang piutang. 9. Titipan, hukum yang menyangkut masalah barang titipan baik berupa perkakas, harta benda maupun hewan peliharaan. 10. Tukon, hukum yang mengatur masalah mas kawin yang dinilai dari jumlah pengembalian oleh pihak wanita apabila terjadi pembatalan. 11. Kawarangan, hukum yang mengatur masalah perkawinan. 12. Paradoro, hukum yang mengatur perbuatan mesum, pelecehan seksual, dan pemerkosaan, dengan sanksi yang rendah hingga hukuman mati. 13. Duere kaliliran, hukum masalah pembagian harta waris. 14. Wakporusyo, hukum tentang masalah caci maki dan penghinaan sesama penduduk. 15. Dandoparusyo, hukum tentang tindak kekerasan terhadap manusia dan hewan. 16. Kagelalehan, hukum yang mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain celaka. 17. Atukaran, hukum tentang perselisihan dan perkelahian secara terbuka. 18. Bumi, hukum yang mengatur tentang kepemilikan dan penggarapan sawah, perkebunan perikanan, dan sewa-menyewa. 19. Duilatek, hukum tentang fitnah menfitnah. Sebagian besar aturan di dalam Angger Surya Ngalam tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Hukum Kutara Manawa Dharma Sastra, yakni undang-undang pada masa Kerajaan Majapahit. Kutara Manawa Dharma Sastra memuat 19 bagian yang intinya berkaitan dengan masalah hukum publik. Di antaranya Astadusta yang mengatur 8 jenis tindakan membunuh dan melukai orang dengan hukuman mulai denda sampai mati. Kemudian Kawula, Astacorah, Sahasa, Adoltinuku, Sanda, Ahutang apihutang, Titipan, Tukon, Kawarangan, Paradara, Drewe kaliliran, Wakparusya, Dandaparusya, Kagelehan, Atukaran,
bumi dan dui latek yang menyangkut hukuman memfitnah mulai hukuman badan, denda, hingga mati. Hal ini membuktikan bahwa pasal-pasal dalam Angger Surya Ngalam yang sejatinya berasal dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Kutaramanawa Dharma Sastra yang diberlakukan pada zaman Majapahit. Di bawah kekuasaan Raden Patah yang bergelar Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatagama, Kerajaan Demak Bintara berkembang pesat. Pengaruh Demak tidak hanya di Jawa, tapi meluas ke Palembang, Jambi, Bangka, Belitung dan Tanjung Pura. Begitulah sejarah Demak Bintara sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Demikianlah video mengenai Kitab Undang-Undang Surya Ngalam Demak. Semoga narasi dalam konten ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru serta bisa menghibur Jekonars. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berlaku mengatur sanksi tegas bagi mereka yang terbukti bersalah di masyarakat. Misalnya untuk tindak pencurian. Pelaku yang terbukti mencuri dijatuhi hukuman potong tangan. Mereka yang mencuri dengan disertai aksi pembunuhan, bisa dijatuhi hukuman lebih berat, yakni dipenggal kepala. Hukuman bunuh juga berlaku bagi seorang pezina dan pembuat fitnah. Sementara untuk seorang penyiksa, Undang-Undang Angger Surya Ngalam menyiapkan hukuman siksaan setimpal bagi pelaku. Kendati demikian, yang bersangkutan bisa dihukum membayar denda atau dibunuh jika korban yang disiksa sampai menjemput ajal. Raden Patah yang terlibat langsung dalam penyusunan Undang-Undang Demak, menerapkan Angger Surya Ngalam secara adil, tanpa pandang bulu. Setidaknya ada 19 pasal dalam serat Angger Surya Ngalam ini. Berikut adalah rinciannya. 1. Peraturan umum tentang bebasnya anak di bawah umur 10 tahun atau yang belum balik dari hukum dan ketentuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan denda. 2. Astodusto, hukuman yang menyangkut 8 jenis tindakan melukai dan membunuh orang. 3. Kaula, hukum tentang aturan hamba sahaya, budak, yang menyangkut asal-usul dan perlakuannya. 4. Astocorah, hukum yang berhubungan dengan 8 jenis pencurian dengan hukuman mulai denda, potong tangan, potong kaki, sampai hukum mati, udut. 5. Sahaso, hukum yang menyangkut penistaan dengan sanksi berupa denda, hukuman badan, penjara, hingga hukuman mati. 6. Adoltinukum, hukum yang menyangkut jual beli. 7. Sando, hukum yang berhubungan dengan masalah pegadaian. 8. Ahutang pihutang, hukum masalah utang piutang. 9. Titipan, hukum yang menyangkut masalah barang titipan baik berupa perkakas, harta benda maupun hewan peliharaan.